Semangat pagi, kembali lagi bersama saya Esron Ricardo Nenggolan, di mana pada channel saya ini saya akan membagikan kepada kita semua tutorial-tutorial, motivasi, aktivitas, rohani, dan juga hiburan untuk Anda semua. Tetap semangat, salam golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Terima kasih. Semangat pagi, kembali lagi bersama saya di part 3 mobile game, yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana membuat musuh dan bagaimana membuat sistem untuk membunuh musuh tersebut. Oke, tetap semangat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten kreatif lainnya di dalam pembelajaran. Terima kasih. Oke, baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan melihat atau melanjutkan rancangan awal game kita yang sebelumnya, di mana game kita sudah kita buat. Kemarin ada ground seperti ini ya, ada ground, dimana dalam ground itu atau di dalam ground plane itu ada karakter, dan juga kemarin sudah kita buatkan ada tembok gitu ya. Nah, bagaimana nanti kita buatkan di sini musuh, menambahkan musuh, dan nanti kita buatkan sistem musuh, bagaimana untuk membunuh musuh tersebut. Nah, itu yang kita buatkan di dalam pertemuan 3 ini gitu ya. Bagian pertama nanti kita akan menambahkan musuh. Di dalam menambahkan musuh ini kita nanti ada pengaturan-pengaturan. Nanti kita tambahkan dia musuh. Sebelum kita tambahkan musuh, berarti di sini kita akan ada perubahan-perubahan untuk si karakter kemarin gitu ya, atau si first person controller ini gitu ya. Jadi karakter kemarin kita nanti rubah menjadi namanya player gitu ya. Nah, nanti kita rubah. Kalau nanti belum ada tampilannya di halaman sini, kebetulan di sini sudah ada ya halaman tampilannya ya. Nah, kalau belum ada nanti silahkan dibuatkan dengan menggunakan cube juga ya, cube yang kemarin capsule ya, kita buatkan dengan capsule nantinya, dan kita tambahkan nanti grafik di situ gitu ya. Tapi di sini kita lihat di sini sudah ada ya, ini sudah ada grafik dari dia. Oke, sudah ada, main kamera juga sudah ada. Oke, jadi tidak perlu lagi bagi yang belum ada ya dibuat. Kalau sudah ada ya tidak perlu lagi gitu ya. Nah, oke, nanti kita lanjut dengan buatkan objek baru dengan kita klik game object, create empty. Nanti ini adalah empty, ini artinya kosong ya, jadi akan terlihat objek baru yang tidak memiliki bentuk. Nah, ini tujuannya untuk apa nantinya? Nah, ini supaya karakter dapat menyerang musuh gitu ya, jadi kita buatkan seperti itu. Nah, ini nanti kita pindahkan objek tersebut ke depan objek karakter gitu ya. Setelah kita pindahkan, nanti kita dapat menyalin posisi objek player ke posisi objek melee gitu ya. Jadi ini tadi adalah nama objek yang kita berikan yang tidak berbentuk tadi. Oke, selanjutnya kita lihat slide. Pada jendela hierarki nanti drag objek melee ke dalam objek player gitu ya, sehingga nanti menjadi shieldnya. Nah, tujuannya untuk apa? Ini nanti adalah untuk membuat objek melee tersebut bergerak mengikuti pergerakan objek player. Jadi nanti kalau misalnya playernya ke kanan, dia ke kanan, playernya ke kiri, dia ke kiri gitu. Nah, itu nanti tujuan melee-nya itu adalah nanti untuk alat-alat atau peralatan atau senjata kita gunakan nanti di melee gitu ya. Oke, pastikan pada jendela inspektor bagian rotation dan objek player sumbu X, Y, Z-nya adalah 0, artinya berada di posisi tengah gitu ya. Oke, geser posisi objek melee agak ke kanan dari objek player, jadi sebelah kanan nantinya ya, dengan rotation objeknya menjadi 0 pada sumbu X, Y, dan Z gitu ya, berarti berada di atas permukaan gitu ya.
Oke, ini nanti seperti ini nanti kita buatkan. Oke, ini saya bacakan dulu atau saya jelaskan dulu secara teori, nanti baru kita akan coba praktekkan gitu ya. Oke, pada jendela inspektor dari objek mulainya, nanti kita klik add komponen, kita ketikkan script. Nah, ini kita nanti sudah mulai masuk ke pembuatan sistem ya, sistem bagaimana mengalahkan musuh gitu ya. Nah, di sini nanti kita adakan yang namanya membuat script gitu ya, atau codingan gitu. Nah, di sini kita udah masuk codingan. Nanti kita buatkan new script. Nah, scriptnya ini menggunakan JavaScript. Jadi Anda juga sudah sebelumnya atau sekarang sudah belajar Java gitu ya. Jadi nanti sedikit paham lah mengenai JavaScript yang ada di sini gitu ya. Nanti kita coba lihat kan scriptnya seperti apa gitu ya. Nah, ya nanti ada setelah kita buatkan nanti scriptnya dengan Melee System gitu ya. Nanti kita pilih bahasanya bahasa Java seperti ini, maka nanti otomatis kita di menu project kita bisa memilih Melee System untuk menampilkan aplikasi menulis script nih. Oke, nanti kita coba langsung. Nah, ini nanti script yang awal gitu ya. Nanti kita buatkan di sini damage-nya sama distance-nya variabel ya. Ini variabel dengan integernya adalah sama dengan 50, berarti nilainya 50 gitu ya. Sedangkan distance atau jangkauan itu float gitu ya. Di sini tipe datanya. Variabel di sini damage ini untuk membuat kerusakan pada musuh dan akan memberikan kerusakan sebesar 50 poin gitu ya untuk setiap serangan. Berarti di sini nanti secara otomatis dikasih 100 gitu ya. Jadi 2 kali pukul atau 2 kali kena dia langsung mati nantinya musuhnya. Variable distance di sini untuk menentukan jarak serangan. Jadi ada distance-nya, jaraknya gitu ya. Berapa kira-kira serangannya gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih dari misalnya jangkauan yang diberikan, berarti dia tidak akan mati gitu musuhnya gitu. Tapi kalau mendekati di situ atau di area distance-nya, maka musuhnya akan kena. Oke, ini nanti kita lihat script-nya. Oke. Di sini poin 14 adalah selanjutnya membuat serangan karakter dapat mengenai musuh dengan mengetik script ini. Jadi di sini ada script untuk nantinya bisa melakukan serangan pada musuh gitu ya. Oke, baik, kita nanti akan cobakan dengan di sini ada function update ya. Ini untuk function update. Jadi if input get button down var1 gitu ya, var1 atau 1 gitu ya. Nah, di sini nanti ada variable hit-nya, itu adalah raycast hit gitu ya. If physics raycast itu transform position atau nanti dia berubah posisi gitu ya, maka secara otomatis nanti dia akan melakukan distance sama dengan hit distance. Berarti nanti dia akan menghitung jaraknya nih. Oke, baik, variabel hit tadi dia akan melakukan transform di sini dan dia akan mengirimkan pesan nanti send message ketika ada yang namanya kerusakan gitu ya, atau apply damage nanti ke variabel damage, dia akan mengirimkan pesan don't require receiver gitu ya. Di sini dikatakan bahwa ketika nantinya contoh sederhana musuh atau karakter sudah mengenai musuh gitu ya, maka secara otomatis dia akan mengirimkan pesan nantinya. Pesannya adalah kerusakannya. Nah, kerusakannya nanti berapa persen gitu ya. Jadi ada sistem levelnya nanti yang kita buat. Misal dia itu 50 sekali tonjok atau sekali hajar, nanti sekali tusuk dia berkurang 50 nyawanya gitu ya. Nanti ditusuk lagi dia berkurang 50 lagi. Nanti misal contoh sederhana kita berikan nyawanya 100 ini adalah poinnya gitu ya. Jadi kalau dia kena hajar sekali berarti dia berkurang 50, kena hajar sekali lagi berarti dia udah otomatis hilang. Nah, itu nanti akan kita buatkan. Oke. Pada jendela inspektor di sini, nah nanti ada berisi damage-nya dan juga distance-nya gitu ya, kerusakan dan juga jaraknya. Nah, nanti kita coba atur gitu ya untuk
damage dan juga distance-nya. Di sini ini dari melee system tadi, dari script yang kita buatkan. Jadi variabel ini muncul otomatis kalau sudah kita buatkan tadi variabelnya nih ya. Variabelnya ada 2 tadi. Oke. Nanti secara otomatis muncul di sini tadi ya, melee system dari script. Nanti akan coba prakteknya langsung ya. Ini hanya teori dulu, nanti akan kita coba prakteknya di akhir. Jika pengguna jalan kiri kanan, jika pengguna jalan kanan dan klik kiri, maka nilai distance akan berubah sesuai dengan jarak karakter dengan objek alam gitu ya. Nanti untuk distance-nya gitu ya. Jika karakter mendadak tidak dapat digerakkan, buka bagian jendela inspektor objek grafik gitu ya. Klik tanda gear pada kapsul collider dan pilih remove komponen. Ini nanti kalau misalnya nggak bisa gitu ya. Oke, kita lanjut yang tadi 18. Saat ini pengguna telah membuat karakter yang dapat menyerang. Nah, akan tetapi serangan tersebut tidak memiliki batasan. Nah, ini. Jadi dia tadi sudah melakukan penyerangan tapi tidak ada batasan gitu ya. Oleh karena itu dibuatkan batas maksimal jarak serangan supaya karakter dapat membunuh musuh dengan jarak tertentu. Nah, ini sini. Jadi ada jarak atau distance-nya itu harus ada maksimalnya gitu ya. Jaraknya berapa? Contoh jangkauannya hanya 1 tangan kah atau bisa lebih gitu ya. Nah, di sini kita buatkan max distance-nya adalah di sini float 1,5 gitu ya. 1,5 nanti jaraknya. Kita lihat pengaturannya di sini. Oke, di sini ada perubahan gitu ya. Jadi tadi distance sama dengan hit titik distance gitu ya di script sebelumnya. Di sini. Ini ya. Oke, distance sama dengan hit distance, jarak sama dengan jarak daripada si variabel hit tadi. Ketika dia bergerak mana dia ya jarak segitu gitu ya. Tapi ketika di sini kita bikin jarak jangkauan daripada si karakter tersebut gitu ya. Nah, di sini if distance lebih kecil dari max distance gitu. Nanti di sini kita buatkan script gitu ya. Yaitu bahwa ketika dia lebih kecil dari distance, maka dia melakukan di sini apply damage. Dia akan melakukan kerusakan gitu ya. Oke. Pada bagian general inspector dari objek melee akan terlihat komponen variabel baru yaitu max distance nantinya ya. Jadi nanti ada max distance, nanti kita tambahkan sini objek musuh ya. Ini yang tadi baru karakter kita, sekarang kita tambahkan objek musuh dengan create object 3D object capsule ya. Jadi nanti ini kapsulnya dulu gitu. Jadi berbentuk kapsul untuk musuhnya gitu ya. Tempatkan objek musuh di tempat yang diinginkan dan beri nama anime gitu ya. Kita buatkan tempatkan objek musuh di tempat yang diinginkan dengan beri nama anime atau musuh gitu ya. Pada jendela inspector objek anime tambahkan komponen script dengan nama anime logic. Jadi nanti logika daripada musuh seperti apa nanti akan kita tambahkan gitu ya. Selanjutnya hapus script default dan tambahkan variabel baru seperti berikut. Nah, ini nih. Ada variabel baru yang namanya var health dengan 100. Jadi dia itu kesehatannya sampai 100. Tadi serangannya jadi 50 poin tadi ya. Damage-nya atau tadi hajar dari jangkauan daripada karakter tersebut terhadap musuh gitu ya. Jadi kalau kena serangan dia berkurang 50. Di sini diberikan healthy-nya adalah 100 gitu ya. Oke, selanjutnya buat fungsi untuk menentukan persyaratan musuh mati. Nah, ini nih function update-nya. Kita buat if health-nya adalah nanti sama dengan 0, maka dia dead gitu ya. Nanti function apply damage-nya nanti healthy lebih kecil sama dengan damage ya. Ketika health-nya berkurang maka dia mengalami kerusakan itu artinya ya. Fungsi dead nanti dia destroy atau gamenya itu otomatis berhenti nantinya destroy ya. Dan ke Unity, jika melihat jendela inspektor dari objek anime akan terlihat objek memiliki nyawa. Nah, ini komponen nyawa akan berkurang saat terkena serangan gitu ya tadi ya. Jadi nanti kita lihat ketika dia kena serangan maka dia berkurang 50. Oke, kita akan coba nanti secara
prakteknya ya, ini baru teori. Mari kita coba prakteknya mulai dari awal ya, mulai dari atas nih. Kita coba satu persatu. Oke, baik, saatnya kita masuk ke praktek. Baik, kita lanjut masuk ke prakteknya ya. Dimana tadi pertama dikatakan kita ganti nama objek first person controlnya menjadi player gitu ya. Oke, kita coba lihat dan gantikan gitu ya. Ini oke, tadi di dalamnya ada ini ya. Oke, ini kita rename, kita ganti menjadi player. Oke, sudah berubah. Dikatakan di sini jika objek player tidak memiliki tampilan, buatkan tampilan dengan cara pilihan pada objek player di jendela hierarki. Kita pilih 3 dimensi objek capsule, ubah namanya menjadi graphic gitu ya. Sementara di sini kita lihat sudah ada ya, di player itu sudah ada graphic. Oke, jadi kita tidak perlu buat lagi. Ini sudah ada, player juga sudah ada. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya, ketiga. Buat objek baru dengan klik game object create empty, akan terlihat objek baru yang tidak memiliki bentuk. Nah, ini tujuannya untuk mulai ya. Oke, kita buatkan objek baru game create empty ya. Ini sudah terbentuk game object dia. Beri nama objeknya dengan nama melee ya. Nah, ini katanya objek ini digunakan untuk tadi sebagai pengaturan supaya karakter dapat menyerang musuh gitu ya. Oke, kita ganti dengan melee. Objeknya kita ganti, ini objeknya nggak ada bentuk ya, ini ganti menjadi melee. Oke, kita lanjut, pindahkan objek sehingga ada di depan objek karakter. Nah, oke, kita lihat, kita pindahkan melee-nya di depan ya. Berarti kita buatkan ini di depannya, berarti caranya kita tarik nih. Oke, sedangkan player yang ini, oke ya, sedangkan melee di depannya. Oke, kita sudah buatkan. Oke, depannya ya. Oke, baik. Di sini katanya bagian position pada investor kita geser posisi ke depan objek ya. Berarti kita lihat juga tadi sudah kita geser ya. Posisinya sudah berubah dia ya. 0,7 sekian, 1,9 dan 6. Oke ya. Sedangkan tadi kalau kita lihat player, nah nih player posisinya 0,37, 211, 792. Sedangkan melee adalah di 193, 647. 647 inilah untuk jaraknya tadi ya. Atau sudah berubah ya. Mau kecil didekatin lagi nggak masalah. Oke, ini kan berubah terus. Semakin jauh semakin kecil, tapi kalau semakin dekat dia semakin besar. Di sini ya. Oke. Baik, tadi sudah dibuat seperti ini ya. Nah, ini pada jendela hierarki tadi kita drag objek mulainya ke dalam objek player sehingga objek mulai menjadi child dari objek player. Hal ini membuat objek mulai bergerak mengikuti pergerakan objek player. Jadi ini nanti supaya mulainya adalah masuk ke player. Ini kan mulainya masuk di luar nih. Ini player gitu ya. Ini oke, ini berarti kita tarik ke player. Nah, berarti ada di player itu ada melee, ada grafik, ada main kamera gitu ya. Oke, berarti ketika player sudah berjalan, nanti secara otomatis melee mengikuti grafik juga dan juga kamera. Oke, kita coba lihat. Tapi kalau di sini masih oke, belum kelihatan bentuknya karena tadi apa? Tadi masih MC ya, tidak ada bentuk. Oke, baik. Kita mundurkan dulu. Oke, di sini belum ada juga ya hitam. Nanti untuk layarnya akan kita percantik dengan warna-warni ya, itu di pertemuan selanjutnya. Oke,
Oke, kita lanjut nomor 7. Pastikan pada jendela inspektor pada bagian rotation dari objek player sumbu X dan Y-nya X, Y, Z-nya itu adalah 0. Ini untuk menyatakan bahwa dia berada di atas daripada ground plane ya. Rotationnya 0 dia, tidak ada pergerakan, dia di tengah-tengah gitu ya. Sini rotationnya dia 0. Oke. Ini kalau misalnya kita kasih 100, apa yang terjadi coba? Nah, dia berubah ya. Nah, tuh. Lihat arahnya. Oke ya. Jadi kalau kita kasih 0, dia berada di posisi tengah. Misal kita kasih 90, nah dia membentuk seperti itu. Atau misalnya di sini kita kasih 0, sini 20 atau 30 gitu ya. Nah, dia akan berubah, rotasinya berubah. Oke, ini 0 semua. Oke ya. X sudah sesuai. Nomor 7 juga geser posisi objek melee agak ke kanan dari objek player dan buatkan rotation objek menjadi 0 pada sumbu X dan Y serta Z. Nah, ini katanya melee harus sebelah kanan gitu ya. Melee ini player. Oke, ini melee. Oke. Dia sebelah kanan. Oke, ini kita lihat dia sudah dari atas sini ya. Nah, dia udah sebelah kanan ya, sedikit aja. Oke, kita lihatkan dari atas. Oke, sudah ya. Ya, sudah kalah. Oke, grafik mulai. Oke, mulai nggak ada bentuk ya tadi ya. Oke, baik, sudah kita buatkan. Kita lanjut. Nah, kita sekarang memasukkan skripnya ya. Bagaimana masukkan skripnya? Kita pada jendela inspektor daripada objek melee, kita klik add komponen, kita ketikkan script gitu ya. Oke. Kita masuk ke melee. Nah, kita add komponen. Ketik di sini script gitu ya. Oke, new script. Kita pilih language-nya adalah Java tadi ya, JavaScript. Namanya adalah, kita lihat namanya adalah melee system. Oke. Add komponen. System. Ingat, pembuatan nama huruf besar huruf kecil sangat pengaruh ya. Jadi ikutin saja seperti ini. Karena ini bahasa Java adalah case sensitive. Kalau bisa nama daripada sebuah script itu huruf awalannya besar gitu ya, untuk membedakan dengan yang lainnya. Oke, kita create add. Nah, di sini udah terbentuk scriptnya ya. Melee system. Di sini ada karakter motor, ada melee system, ada mouse lock gitu ya. Ini ada melee systemnya. Oke, kita nanti tinggal buatkan ke scriptnya gitu ya. Oke, kita lanjut lihat sepertinya sudah tadi. Nah, kita akan tuliskan scriptnya. Kita masuk ke sini tadi. Oke ya. Nah, kita pilih nanti dia adalah melee system JavaScript ya. Kita double klik. Nah, ini dia sudah masuk ke scriptnya ya. Sini dia udah kelihatan script awalnya. Oke, baik, kita di sini kita klik open saja. Melee import setting. Nah, di sini kita bisa menggunakan Java ataupun bisa juga Notepad dan lain sebagainya. Yang penting editornya nanti jangan lupa kita simpan dengan melee system gitu ya. Di sini menggunakan mono develop yang bawaan dari Unity-nya ya.
Sebenarnya bisa juga menggunakan Notepad atau aplikasi lainnya. Yang penting dia nanti kita simpankan dengan extensionnya adalah Java tadi ya. Oke, sudah terbuka codingannya di sini ya. Yang tadi Melee System dia Java ya, JavaScript JS ya, extensionnya JavaScript. Nah, kalau misalnya nanti mono developnya ini nggak muncul gitu ya, Anda bisa menggunakan nanti Notepad itu ya, secara sederhananya Notepad atau aplikasi lainnya yang sudah ada gitu ya, nggak harus mono develop. Ada beberapa yang nanti yang tidak support, bisa menggunakan Node++ atau aplikasi lainnya yang bisa menggunakan JS JavaScript nanti. Yang penting extensionnya nanti disimpan dengan JS nanti ya. Oke, ini script awal, ini nanti akan kita rubah gitu ya. Baik, kita lihat ke materi. Oke, hapus baris 3 sampai 9 dan buatkan variabel baru sebagai berikut. Nah, ini 3 sampai 9 kita hapus, kita buatkan variabel ini gitu. Oke, kita lihat tadi 3 sampai 9. Nah, ini kita hapus nih. Kita buatkan variabel yang tadi. Oke. Oke, kita buatkan variabelnya. Oke. Dmax-nya. Ini adalah integer, tipe datanya diberikan poinnya atau nilai awalnya adalah 50. Ingat Java itu selalu diakhiri dengan titik koma ya. Var yang kedua. Tipennya kecil ya. Oke, karena kecil besar dia pengaruh. Oke, yang kedua distance-nya. Itu jaraknya masih dengan tipe data float atau desimal gitu ya, karena dia nanti desimal. Di sini dikatakan tadi variabel damage tadi adalah untuk membuat kerusakan pada musuh, akan memberikan kerusakan sebesar 50 untuk setiap serangan gitu ya, 50 poin. Sedangkan kalau distance itu untuk jarak serangan. Float digunakan supaya jarak dapat ditentukan dengan desimal gitu ya. Oke. Oke, ini mengetikkan script ini kita ketikkan. Oke. Oke, kita coba ketikkan.
Oke, sudah selesai kita ketikkan. Perhatikan jangan sampai ada yang salah ya, huruf besar huruf kecil itu sangat pengaruh. Oke, kita hit. Oke, transform benar ya, oke, kita klik Ctrl S, jangan langsung menyimpan ya codingannya. Oke, sudah terbentuk sini ya, sudah ada ya, sudah muncul di sini scriptnya. Sekarang coba kita lanjut. Oke, kita lihat pada jendela inspektor dari Melee. Oke, Melee kita double klik. Oke, maka di jendela inspektor di bagian Melee ya, sini Melee. Oke, muncul damage-nya dan distance-nya ya. Oke, kita lanjut ke slide. Oke, sudah ada tadi, sudah 16. Oke, coba kita jalankan, maka distance-nya akan berubah gitu ya, sesuai dengan jarak karakter dengan objek penghalang. Oke, kita coba. Baik, silakan kita coba jalankan. Ini ada kesalahan, nanti kalau ada yang salah jangan panik, lihat saja di kesalahannya itu apa tertulis, yaitu di bagian bawah sini. Assets Melee, di sini katanya expectation tanda petik ya, font. Jadi dia menemukan tanda petik yang kurang gitu ya. Kita lihat di script. Oh iya, di sini. Ini tanda petiknya kurang dan kurungnya kurang satu lagi. Gitu ya. Ini kita simpan, Ctrl S. Kita coba jalankan. Coba jalankan. Oke, sudah bisa ya. Sudah bisa jalan. Oke, kita lanjut ke slide yang 16. Jika pengguna menjalankan atau klik kiri, maka nilai distance akan berubah sesuai dengan jarak karakter dengan objek penghalang ya. Oke, jika katanya mendadak tidak digerakkan, buka bagian jendela inspektor dan remove ya. Oke, kita coba dulu tadi. Ini kita coba jalankan. Oke, ini dari dulu. Oke, ini kita coba klik-klik, maka nilai distance-nya, lihat distance-nya sebelah kanan di inspektor dia akan berubah-ubah. Oke ya, jadi sesuai dengan jarak jangkauan nanti. Ini juga tembakan nanti akan mempengaruhi distance-nya atau jaraknya. Oke, sudah berubah. Kita lanjut ke poin berikutnya, 18. Oke, saat ini pengguna telah membuat karakter yang dapat menyerang, akan tetapi serangan tersebut tidak memiliki batasan. Nah, ini belum ada batasan ya. Jadi kita buatkan batas maksimal di sini dengan menambahkan variabel max distance. Dia floatnya adalah 1,5. Jadi jaraknya 1,5 ya. Oke, kita coba buatkan dengan jarak 1,5. Variabelnya kita tambahkan tadi. Max distance-nya floatnya adalah 1,5 ya. Kita masuk ke script. Oke.
Selanjutnya ya, setelah sudah ditambahkan, maka di script akan berubah. Di sini kita tambahkan jika distance-nya lebih kecil dari max distance, maka dia melakukan ini gitu ya. Maka dia menjadi apply damage gitu ya. Oke, kita buat scriptnya. Distance, oke, hit, oke, kita tambahkan sini. If tadi distance dia lebih kecil dari max distance, apa yang terjadi? Oke, dia melakukan hit tadi ya. Oke, ini ada perubahan ya, gitu aja ya. Oke, siap. Selanjutnya kita akan lihat variabel baru di max distance-nya. Oke, kita coba lihat. Simpan. Oke, sudah ada ya. Max distance-nya adalah 1,5, sudah ada. Oke, kita lanjut. Kita buat objek musuh supaya nanti bisa kita buatkan sistem musuh juga dengan cara membuat objek musuh. Klik create object 3 dimensi. Oke, capsule ya. Game object 3 dimensi. Capsule. Oke, sudah kita buatkan capsule. Oke, sudah buatkan kita capsule sini. Ini untuk musuh ya, musuh depannya. Dengan katanya, oke. Selanjutnya membuat objek musuh. Sudah tadi tempatkan objek musuh di tempat yang diinginkan dan beri nama enemy. Oke, enemy. Kita tempatkan mau di mana silahkan. Jadi ini musuhnya tadi, ini kita buatkan dulu posisinya. Mau di sini boleh. Oke, silahkan boleh bebas. Kita beri namanya dengan enemy. Oke. Selanjutnya, jadilah investor object enemy, tambahkan kemudian script dengan nama enemy logic gitu ya. Oke, kita tambahkan sama seperti tadi. Ini di enemy, kita tambahkan tadi script ya. Enemy logic JavaScript ya. Oke, sudah muncul enemy logic, di sini sudah ada. Kita tinggal buka. Oke, ini enemy logic tadi yang malware system ini enemy logic. Oke ya, tadi seperti tadi 3 sampai 9 kita hapus. Kita buatkan codingan kita ya. Tambahkan variabel health-nya 100 ya. Ini untuk jadi musuh itu nanti mempunyai kesehatan atau jiwanya itu 100 nih, poin gitu ya. Ini kita tambahkan var health sama dengan 100 poin. Oke. Sekarang coba kita lihat, simpan. Oke. Maka di anime udah muncul ya, animenya kita lihat, coba kita double klik. Oke ya, maka health-nya udah muncul 100 di sini. Oke, selanjutnya buat fungsi untuk menentukan persyaratan musuh mati. Ini untuk musuh mati ya. Oke, function update, if health-nya lebih sama dengan 0 maka dia dead. Jika dia nanti apply damage atau mendapatkan kerusakan, maka dia healthy-nya akan berkurang sesuai dengan kerusakannya tadi 50 gitu ya.
berarti sekali kena berarti 50 berkurang, sekali kena 50 berkurang sampai di 0 nantinya. Oke, ini fungsi datnya nanti. Oke, kita coba buatkan dulu persyaratan yang pertama, fungsi untuk update jika dia mati ya. Oke, kita tambahkan scriptnya. Oke. Oke, ini komanya dihapus ya. Ini kalau kita nanti pakai koma, ini pasti error nanti scriptnya. Oke, kita coba dulu pakai koma ya. Nanti akan kelihatan. Oke, ini kita simpan. Kita kembali ke aplikasi. Oke. Ini tadi. Kita coba jalankan. Nah, jalankan di sini dikatakan di font koma ya. Jadi ini tidak ada. Health lebih bisa dibuat lebih kecil. Sama dengan lebih kecil sama dengan 0 atau bisa juga dengan langsung saja gitu ya. Oke. Itu salah ketik. Nah, ini juga sama dengan nggak bisa, jadi harus tambahkan lebih kecil. Oke. Oke, kita coba lihat salahnya di mana. Oke, sudah bisa ya. Oke, tadi bukan koma ya, tapi dia lebih kecil bisa. Oke, ini udah jalan. Oke, musuhnya masih gelap, nggak kelihatan ya. Nanti kita coba atur lagi ya. Atur lagi. Oke. Oke, baik, kita coba jalankan.
hasilnya setelah dijalankan seperti ini ya. Masih gelap nih layarnya nih. Kita kasih terang dulu ya biar terang. Caranya lah klik game object lighting, oke, direction lighting. Nah, ini ada cahaya ya datang ke ground plane-nya. Jadi nanti ketika kita jalankan ini terang nih karena udah diberikan cahaya dari atas gitu ya. Oke, nah ini udah kelihatan ya. Ini musuh tadi, perhatikan di enemy-nya ya. Enemy-nya sini, di enemy-nya masih 100 ya. 100. Oke. Coba kita jalankan ulang. Oke, dari musuhnya ya, perhatikan ke di sini layar, klik, maka dia berkurang. Ini karena sudah diklik ya, ini berkurang dia health-nya 50 ya gitu ya. Oke, nanti ini akan kita berikan dia senjatanya, ada pedang gitu ya, ada juga nantinya pedang, dan juga nantinya kita berikan senjata dia. Jadi nanti ketika diklik lagi maka dia ini kalau di luar jangkauan itu diklik di luar dia enggak, tapi kalau udah tadi pas sini kena, dia udah kena gitu ya. Baik, pertemuan atau part 3 ini sampai di sini. Kita tadi sudah membuatkan musuh dan sistem musuh gitu ya. Baik, kita lanjut di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya untuk komennya nanti untuk saya bisa memperbaiki diri lagi supaya lebih bagus lagi dalam hal videonya dan juga nanti pembelajarannya. Terima kasih.